Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Devendran Ayawu, pelajar program studi S3 Ilmu Pendidikan Universiti 11 Maret. Di bawah penyeliaan Profesor Abdul Rahman. Okey, perkongsian pada hari ini adalah berkaitan epistemologi poststrukturalisme. Tujuan pembelajaran perkongsian pada hari ini yang pertama adalah mendalami definisi poststrukturalisme dan menganalisis pemikiran poststrukturalisme Michel Foucault. Keduanya adalah mengetahui kontribusi pemikiran poststrukturalisme Michel Foucault. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan ahli falsafah yang berkaitan dengan epistemologi poststrukturalisme yang akan kita bincangkan pada hari ini. Beliaunya adalah Michel Foucault atau nama penuhnya adalah Paul Michel Foucault. Beliau merupakan seorang ahli falsafah berbangsa Perancis yang dilahirkan di Poitiers, Perancis pada 15 Oktober 1926 dan meninggal dunia pada 25 Jun 1984. Antara karya-karya yang terkenal yang dihasilkan oleh beliau adalah seperti The History of Madness pada tahun 1961, The Birth of the Clinic tahun 1963, The Order of Things tahun 1966, The Archaeology of Knowledge tahun 1969, Discipline and Punish tahun 1975, The History of Sexuality tahun 1976. Seterusnya, marilah kita melihat tempoh masa yang berlakunya transisi daripada strukturalisme kepada poststrukturalisme. Sebenarnya ia sukar untuk kita menyatakannya secara tepat tempoh masa yang berlakunya transisi ini. Tetapi hasil rujukan daripada catatan Lemaitre yang menunjukkan pada tahun 1996 merupakan awal poststrukturalisme. Ianya adalah berdasarkan alasan tokoh utama pendekatan ini pada masa itu Jacques Derrida yang memproklamirkan awal era baru poststrukturalisme. Pemikiran poststrukturalisme merupakan lanjutan daripada pemikiran strukturalisme. Ini diprakarsai oleh Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss. Kemudiannya ianya tampil sebagai paradigma yang dominan di Perancis. Seterusnya mari kita lihat perbezaan dari segi pengertian dan kaitan dengan kekuasaan dan budaya, pandangan sejarah dan juga pandangan terhadap manusia di antara strukturalisme dan poststrukturalisme. Pertamanya, pengertian strukturalisme merupakan sebuah aliran yang mempromosikan pandangan bahawa analisis ilmiah yang dilakukannya membuka kebenaran tunggal sekaligus merupakan kebenaran universal dengan menerapkan pendekatan ilmu ilmiah. Manakala poststrukturalisme merupakan sebuah aliran yang menentang adanya kebenaran tunggal kerana kebenaran dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sejarah. Kaitannya dengan kekuasaan dan budaya pula, budaya timbul kerana ketidaksedaran kolektif lingkungan bagi pemahaman pemikiran strukturalisme. Manakala untuk pemikiran poststrukturalisme, budaya ianya sebagai hasil dari kekuasaan. Pandangan dari segi sejarah pula, bagi strukturalisme, sejarah sebagai sesuatu yang bias diketahui, novel dan bersifat linear. Manakala untuk poststrukturalisme, ianya satu bahagian sejarah yang penting adalah kekacauan. Kekacauan yang dimaksudkan adalah mampu menyingkap rencana dan keadaan yang telah ada
dan kekacauan tersebut berhujung pada kekuasaan dan tampak seperti kekuatan mayoritas. Pandangan terhadap manusia, kebudayaan dianggap sebagai produk pilihan dan kesepakatan manusia sebagai subjek pelaku ejen yang otonom. Manakala untuk pemahaman post-strukturalisme, manusia bukanlah ejen bebas melainkan entitas yang tercipta oleh kekuasaan sejarah dan kebudayaan. Seterusnya, mari kita mendalami sedikit berkaitan pemikiran post-strukturalisme Michel Foucault. Foucault mempunyai minat yang sangat tinggi dalam semua hasil karyanya. Ia membicara sejarah dengan menggunakan pendekatan genealogi dan arkeologi. Ianya mendiskusikan konsep-konsep wacana yang menjadi pengarah hidup manusia tanpa mereka sendiri. Ianya menganalisis struktur-struktur epitisme, rejim-rejim kebenaran yang paling dominan dalam setiap masa. Pandangan Foucault, identitas manusia sangat ditentukan wacana-wacana. Maka wacana adalah cara berfikir, mengetahui, menyatakan dan memberikan kepada kita satu-satunya cara kita untuk menjadi seseorang. Ada 3 konsep yang paling berkait erat antara satu sama lain dalam memahami pemikiran post-strukturalisme Michel Foucault ini. Pertamanya adalah positivitas ataupun positivity, iaitu suatu wacana atau ilmu yang menandai diskurs itu dalam suatu period tertentu. Keduanya, a priori historical a priori, iaitu suatu hal yang memungkinkan sesuatu positivas. Ketiganya, archive, ataupun archive, iaitu sistem pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh berbagai festivas sesuai dengan priori historis masing-masing. Foucault menggunakan istilah epitisme untuk melukiskan sesuatu pemikiran yang dominan pada suatu zaman tertentu. Setiap zaman mempunyai pengandaian tertentu, prinsip-prinsip tertentu, syarat-syarat kemungkinan tertentu, cara-cara pendekatan tertentu. Keseluruhan pengandaian itu membentuk satu sistem yang teguh. Kata epitisme dipilih oleh Foucault untuk menunjukkan semua pengandaian itu. Setiap zaman mempunyai suatu epitisme tertentu yang merupakan landasan dan fundament epistemologis bagi zaman itu. Arkeologi Foucault melibatkan suatu pencarian atas serangkaian kaedah yang menentukan kondisi kemungkinan bagi semua yang dapat dikatakan di dalam wacana dan waktu tertentu. Dengan ungkapan lain, arkeologi adalah pencarian atas sistem umum penyusunan dan transformasi pernyataan ke dalam bentuk diskursif. Analisis arkeologi Foucault memiliki 4 prinsip, iaitu yang pertama, sejarah pemikiran mendekati suatu diskursus dengan berpegang pada 2 kategori, iaitu yang lama dan yang baru. Keduanya, sejarah pemikiran mengenal 2 macam kontradiksi. Ketiga, analisis arkeologi menyangkut perbandingan antara satu praktik diskursif dengan praktik diskursif lainnya, atau perbandingan antara suatu praktis diskursif dan suatu praktikal non-diskursif. Dan yang terakhir, nombor 4, analisis arkeologis melukiskan juga perubahan tetapi tidak menerangkan perubahan sebagai penemuan baru menurut model penciptaan yang bersifat teologis. Relasi pengetahuan, kekuasaan dan kebenaran. Konsep wacana sebagai penjelasan
pendefinisian, pengklasifikasian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan dan sistem-sistem abstrak pemikiran menurut Foucault tidak bisa terlepas dari relasi kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan antara kelompok orang yang mengangkat diri mereka dan mengaturnya dengan menggunakan materi historis. Foucault berpendapat bahawa bentuk-bentuk kekuasaan mengalami transformasi selama beberapa adat yang lampau. Foucault berpendapat bahawa bentuk-bentuk kekuasaan seterusnya, marilah kita lihat beberapa pandangan unik daripada Michel Foucault mengenai kekuasaan serta relasinya dengan wacana pengetahuan dan kebenaran. Yang pertamanya, kekuasaan bukanlah milik kepemilikan melainkan strategi. Kuasa dianggap sebagai sesuatu yang dapat diperolehi, disimpan, dibagi, ditambah atau dikurangi. Tetapi dalam pandangan Foucault, kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami penggeseran. Keduanya adalah kekuasaan bekerja melalui normalisasi dan regulasi. Strategi kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Apa yang dinamakan sebagai disiplin, normalisasi dan regulasi ini bekerja suatu taraf kehidupan manusia serta masyarakat dan berfungsi bagaikan semacam alat penyaring atau mesin sorting. Seterusnya, kekuasaan tidak terpisahkan dari pengetahuan. Foucault menayangkan hubungan tak terpisah antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, sekaligus tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Di sini terdapat suatu korelasi. Pengetahuan mengandung kekuasaan sebagaimana kekuasaan mengandung pengetahuan. Seterusnya, tujuan kekuasaan adalah tubuh dan kepatuhan. Foucault membahaskan pula kekuasaan disipliner di mana operasinya terkandung pada keseluruhan rangkaian pengetahuan, teknik tentang tubuh dan fungsinya, tentang cara-cara produktif untuk mengatur individu dan tentang cara yang benar untuk pelatihan. Tujuan kekuasaan adalah tubuh dan kepatuhan. Yang terakhir merupakan panoptisme sebagai teknologi dan mekanisme kekuasaan. Panoptik merupakan bentuk pengawasan yang tidak membutuhkan lagi kekerasan fizik yang bias membekas pada tubuh, yang merupakan sistem tersembunyi sebagai kekuasaan yang berjalan tetapi tidak bisa dimiliki suatu fungsi yang dirasakan umum, tetapi tidak bisa dikenali kecuali dari akibat-akibatnya, dari pengawasan yang dirasakan, dari pemeriksaan yang dijalankan, dari penegaan disiplin. Foucault memandang panoptisme sebagai basis kepada semua jenis masyarakat, yakni masyarakat disiplin. Seterusnya, mari kita lihat kontribusi Foucault dari segi epistemologi, paradigma poststrukturalisme dan pemikiran Foucault. Fault conscience menyadarkan kita bahawa apa yang kita katakan, apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, bahkan menjadi siapa kita sebenarnya, ternyata dipengaruhi oleh wacana, yakni cara kita berfikir, mengetahui dan bertindak yang berbasis pengetahuan yang dimiliki. Paradigma poststrukturalisme juga membongkar hubungan antara kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran yang disembunyikan sehingga mendorong tumbuhnya perlawanan dan semakin memperluas lingkup kebebasan.
Pemikiran Foucault membawa sikap kritis terhadap para pembacanya, mengajak berfikir secara lain terhadap aktualitas yang ada. Kritik terhadap teori ini menyatakan bahawa konsep-konsep post-strukturalis segala sesuatu adalah bahasa dan tidak ada realitas. Kerana penekanan terhadap penggunaan bahasa, linguistik idealism, mereka tidak mampu mengambil posisi dalam politik dan mempertahankan suatu sikap etis. Kesimpulannya, post-strukturalisme menekankan pada pentingnya bahasa, budaya dan sejarah dalam memikirkan ulang asumsi-asumsi yang masuk akal dan diterima begitu saja, taken for granted. Hasil analisis post-strukturalisme merupakan suatu interpretasi terhadap politik internasional dan oleh kerananya bisa dan harus bisa. Sebagai mengakhiri pembentangan saya ingin mengundur diri dengan meninggalkan dua persoalan. Yang pertamanya, apakah dapat kita memahami konsep post-strukturalisme yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada strukturalisme? Keduanya, bagaimana dapat kita kaitkan pelbagai fenomena yang ada di sekitar kita dengan post-strukturalisme? Dengan itu berakhirnya penyampaian saya. Sekian, terima kasih.